Hormat gerak, tegap gerak, berdoa dimulai. Bismillah. Sekarang ibu ambil absensi. Siapa yang absen? Ada izin. Siapa? Izin. Kemana izinnya? Garuda Pancasila. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Ada yang tahu apa itu perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah? Mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Di mana saja kita temukan khutbah itu? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Loh, istiqomah. Apa itu sholat istiqomah? Minta hujan. Tabligh, apa itu tabligh? Menyampaikan. Apa lagi? Menampilkan dakwah, khutbah, tabligh itu yang menarik. Bagaimana caranya Anda? Bagaimana untuk menyampaikan khutbah itu menarik? Sesuai dengan perkembangan zaman dan memiliki bahasa yang jelas, singkat dan padat. Oke, mantap. Berlemah lembut sesuai dengan perkembangan zaman. Ibu bawakan ceramah di lokal ini tidak sesuai perkembangan zaman, Anda pasti bosan dan akan tidur. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu mengidentifikasi penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan tema khutbah. Anda lihat ini khutbah, tabligh atau dakwah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada yang tahu siapa Ustaz ini? Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari dakwah ini? Mengakidah dakwah. Mendapat pahala dan surga. Setelah hasil dari video yang kita tonton, Ibu akan membagi Ananda beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok yang kampanye mengampanyekan bagaimana itu dakwah yang baik, dakwah yang menarik, khutbah yang menarik, tabligh yang menarik. Yang kedua, nanti ada kelompok yang penceramah, bagaimana dia berceramah yang baik, menarik, khutbah yang menarik, seperti apa khutbah itu yang benar. Dan nanti akan ada juga kelompok yang menganalisis artikel-artikel yang berkaitan dengan materi kita hari ini tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke, kelompok ini nanti buat ceramah singkat 10 atau 15 menit yang berkaitan dengan bagaimana Anda menarik perhatian pendengar untuk menarik supaya dia minat dengan ceramah Anda. Buat dulu konsepnya, nanti buat videonya nanti kumpulkan sama ibu kita presentasikan. Oke? Kelompok ini buat artikel, jadi artikel yang berkaitan dengan bagaimana khutbah itu menarik, apa aja yang menarik, menarik bagaimana kelompok ini nanti Anda membuat poster, nanti Anda kampanye lokal-lokal bagaimana mengajak dakwah itu menarik, dakwah itu yang berkaitan dengan sesuai zaman posternya, oke? Dan kelompok yang terakhir diberikan membuat khutbah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, pakai bahasa apa khutbahnya saja. Bahasa Indonesia buat konsepnya di sini. Nanti khutbahnya sesuai dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat ada yang berdiri, ada yang duduk kan? Sesuainya. Nanti buat videonya 15 atau 10 menit. Materi yang sama. Videonya.
Oke. Hasilnya udah sampai mana, Kak? Jangan lupa buat kata-katanya ya. Nanti kalau udah ada buat konsepnya. Udah. Apa Ika akan mempresentasikan artikel yang didapatnya yang berkaitan dengan menarik terhadap khutbah, tablik dan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana khutbah, tablik, dan dakwah itu menarik. Yang pertama yaitu materi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua bersifat mengajak. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa nilainya A atau B? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya teman-teman semuanya. Kami di sini ingin menyampaikan materi sedikit tentang dakwah. Dakwah adalah untuk upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ada 3 cara menyampaikan dakwah. Yang pertama ada dakwah bilhal. Yang kedua ada dakwah bil lisan. Yang ketiga ada dakwah bil kitabah. Jadi, teman-teman bisa dilihat sini, kami sudah membuat poster sedikit tentang menuju kepada dakwah bil lisan. Bahwa di sini Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah ajaran Islam dariku walau 1 ayat. Jadi dakwah bil lisan adalah menyampaikan secara langsung atau lisan. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa nilainya A dulu, masa tahu A? Oke. Sekalian yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah pada hari ini dengan lancar, dengan tubuh yang fisik yang sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tak akan memperpanjang kalimat, langsung saja ke judul kultum dan ceramah singkat saya, yaitu tentang disiplin waktu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Shallallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memujinya dengan pujian yang terbaik atas segala limpahan kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga Allah mengilhamkan kepada kita ketakwaan, kesadaran bahwa semua perintahnya adalah ungkapan ciptaannya agar kita bahagia dunia dan akhirat.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya panjangnya umur, bertambah kekayaan. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu merasakan kehadiran Allah dalam segala hal yang kita rasakan dan hadapi, dan mudahan Islam menjadi hamba-hamba yang selalu berpikir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena itu Sekarang apa yang Ananda bisa pelajari, ambil hikmahnya dari materi kita hari ini? Apa itu khutbah, apa itu tabligh, apa itu dakwah? Siapa yang bisa menjelaskan? Khutbah ngapain? Dakwah itu apa? Tabligh itu apa? Firan, coba Firan. Khutbah adalah berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun syariat Islam. Sedangkan tabligh adalah menyampaikan pesan agama Islam pada momentum tertentu. Dakwah adalah pidato yang bersifat mengajak dan memanggil. Sehingga untuk menyampaikan dakwah, tabligh dan khutbah itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sopan, lembut, serta mengajak, juga memiliki sumber dari Al-Quran dan hadis. Dan materi yang disampaikan juga sesuai dengan perkembangan zaman pada Khutbah, tabligh, dan dakwah. Ananda paham semuanya apa itu khutbah, tabligh, dan dakwah? Paham. Baiklah, untuk menilai pemahaman Ananda, kita akan menjawab pertanyaan dari teka-teki silang yang Ibu berikan kepada Ananda. Silakan nanti Ananda maju ke depan satu persatu. Jawab dari tabel yang Ibu minta. Apa jawabannya untuk mendatar, apa jawabannya untuk menurun? Silakan Ananda. Kerjakan sebentar. Lihat apa pertanyaan yang diminta dari menurun dan mendatar. Silakan. Yang 3 mendatar, khatib dalam melakukan khutbah Jumat hendaknya dilakukan sesudah masuk waktu zuhur. Hal tersebut merupakan apa? Siapa yang bisa ke depan? Desri, silakan. 3 mendatar. Put. Enggak. Betul atau salah? Yang satu yang menurut, bila berhadapan dengan anak yang masih muda atau masih kecil, metode dakwah yang paling tepat adalah